Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Ketut Arsana Jaya. Saya guru di SD Negeri 10 Padang Sambian, Kota Denpasar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK Setah Negeri Empu Kuturan, Singaraja, dengan NIM 2401171214. Pada hari ini, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri 10 Padang Sambian, Kota Denpasar di kelas 4 dengan materi tempat suci. Berikut ini uji kinerja saya. Pada asana manjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Oke, semangat sekali anak-anak Bapak hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Pratnya, silakan. Berdoa mulai. Om Awiganamastu Namo Siddha. Ya, selesai. Terima kasih ya, doa sudah selesai. Untuk hari ini Bapak akan mengabsensi kalian terlebih dahulu agar mengetahui siapa yang tidak hadir pada hari ini. Darmawan, Hadir Pak. Kayana, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Dewayu, Hadir Pak. Agus Kusuma, Hadir Pak. Dina, Hadir Pak. Adita, Hadir Pak. Alben, Hadir Pak. Maharani, Hadir Pak. Ratnya, Hadir Pak. Gong Prana, Hadir Pak. Satria, Hadir Pak. Vika, Hadir Pak. Pastika, Hadir Pak. Adiatmika, Hadir Pak. Krisna, Hadir Pak. Dido, Hadir Pak. Ari, Hadir Pak. Ardafa, Hadir Pak. Redinata. Hadir Pak. Oke, semua hadir ya, semua dalam keadaan sehat hari ini bisa hadir mengikuti kegiatan belajar dengan baik ya. Nah, untuk hari ini anak-anak pagi-pagi tadi, udahkah anak-anak sarapan ya? Sudah, oke. Ada yang belum? Oh, ada yang belum. Kalau yang sudah sarapan, apa sarapannya tadi pagi? Oh, ada nasi kuning. Apa? Ada ayam. Apa? Nasi campur. Apa? Oh, mungkin ada pedagang apa? Oh, bergedel. Mungkin ada yang dimasakin ibunya ya di rumah makan. Ada yang mungkin beli nasi kuning, nasi goreng seperti itu. Ada juga yang mungkin belum sarapan. Nanti kalau sarapannya nanti mungkin dibuka bekalnya setelah selesai mengasuh atau beli di kantin ya, agar tetap bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan baik ya. Nah, itulah dia anak-anaknya gunanya untuk sarapan biar bisa menjaga kondisi tubuh kita tetap fit atau sehat seperti itu. Nah, untuk kesiapan belajar kalian hari ini, sudah nggak anak-anak membawa alat-alat tulis kalian? Oke, bukunya sudah dibawa? Oke, sudah semua membawa buku, alat-alat tulis. Berarti kalian juga sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya. Dengan bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, pasti senang ya. Senang mengikuti pelajaran karena sudah siap membawa alat-alat tulisnya, membawa bukunya, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pembelajaran. Nah, untuk menambah konsentrasi kalian, untuk menambah semangat kalian belajar hari ini, Bapak akan memberikan anak-anak sebuah video speaking. Siap mengikuti? Siap. Oke, akan lebih semangat. Mari kita ikuti speaking-nya ya. Nah, dalam speaking ini anak-anak akan menebak gambar pada tulisan yang tertera. Perhatikan anak-anak pada tulisannya ya. Silakan perhatikan. Oke, good job semuanya, pintar. Senang nggak? Ya, oke, sangat senang sekali. Terima kasih.
konsentrasi ya. Jadi sudah semua konsentrasi di dalam menyimak speaking Bapak. Ada yang menyebutnya warna juga keliru ya. Nah, di situ, di speaking tadi sudah menyebutkan warna dan di sini kita akan mengarah ke materi sekarang. Ya, di mana materi yang akan Bapak bahas di sini tentang materi tempat suci. Nah, dalam materi ini anak-anak harus dapat menjelaskan pengertian tempat suci. Yang kedua nanti bisa dapat menyebutkan syarat pendirian tempat suci. Ya, itu anak-anak ya, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana nanti anak-anak dapat menjelaskan pengertian tempat suci. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti atau siswa dapat menyebutkan syarat-syarat pendirian tempat suci. Nah, untuk mendalami bagi materi ini, Bapak akan menampilkan sebuah poster. Nanti anak-anak harus bisa memahami apa isi poster yang Bapak tampilkan tersebut. Nanti setelah Bapak tampilkan, mohon diperhatikan. Ya. Silakan anak-anak menyimak terlebih dahulu poster yang Bapak tampilkan di sana. Anak-anak bisa melihat gambar apa saja yang Bapak tampilkan yang ada di tampilan slide tersebut. Nanti akan ada Bapak diskusikan atau Bapak pertanyakan dalam poster tersebut. Nah, sudah anak-anak perhatikan? Oke, kalau sudah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekarang. Apa yang anak-anak dapat lihat dari tampilan poster yang Bapak berikan di sana, yang Bapak tampilkan? Oke. Oke, ada orang yang sedang bersembahyang. Yang lain lagi ini deh. Ada gambar tempat suci atau pura. Ada gambar tempat suci atau pura. Ya, benar sekali. Ada apa? Ada pemandangan gunung yang tertutup awan. Oke, di sana mungkin ya betul sekali ada pemandangan gunung bisa terlihat di sana ya. Nah, itu dari ya anak-anak ya, dari dalam materi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa adanya orang bersembahyang. Biasanya orang bersembahyang itu pasti di pura, tempat suci, di mana arah orang melakukan persembahyangan umat Hindu biasanya mengarah kemana anak? Arah utara atau timur, seperti itu. Inilah tujuan pendirian tempat suci menggunakan arah yang baik, di mana arah baik itu ada di arah timur dan utara, seperti itu anak-anak ya. Nah, di samping itu ada katanya tempat suci. Nah, tempat suci atau pura, di sana ada bangunan pura atau tempat suci yang bertumpang-tumpang, yang biasanya disebut dengan apa? Iya, ada yang tahu Meru, ya ada gedong juga, ada Padmasambanya mungkin ya. Nah, itulah tempat suci biasanya dibangun atau didirikan anak-anak pada arah yang suci juga ya, menentukan arahnya itu di antara arah timur dan utara, seperti itu. Nah, di sana juga ada gambar, katanya di sana ada gambar gunung. Nah, di pemandangan gunung itu, gunung biasanya kalau orang Hindu atau umat Hindu, biasanya di Bali, gunung itu berada di arah utara atau timur, seperti itu anak-anak ya. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, itulah dia tadi yang di pembahasan tadi. Jadi pendirian tempat suci itu sesuai dengan poster. Jadi kita menggunakan arah yang baik seperti itu ya, atau arah mata angin dari arah utara atau timur. Nah, untuk mendalami lagi materi tentang pengertian tempat suci dan syarat-syarat pendiriannya, Bapak akan menampilkan sebuah video PowerPoint tentang pengertian tempat suci dan syarat-syaratnya. Mohon anak-anak simak di sini. Nah, itu dia pada anak ya. Nah, di situ ada pengertian tempat suci bagi agama Hindu ya. Tempat suci atau pura bagi umat Hindu adalah suatu tempat yang disucikan. Itu anak-anak ya, yang dikeramatkan sebagai tempat pemujaan bagi umat yang beragama Hindu. Seperti itu ada tulisannya di sana ya, untuk menyembah siapa? Ida Sang Hyang Widibasa. Salah satu diantaranya tempat itu juga digunakan sebagai upacara yatnya yang disesuaikan dengan desa Kalapatra. Nah, pura tersebut berasal dari bahasa Sanskerta anak, dari kata pur yang artinya benteng atau tempat berlindung.
Nah, adapun syarat-syarat pendirian tempat suci. Nah, syarat-syarat pendirian tempat suci itu menurut di sini diantaranya adalah menurut lontar asta kosala kosali. Dalam lontar tersebut dijelaskan secara umum ada 6 syarat anak-anak. Yang pertama menentukan lokasi pura atau tempat suci. Yang kedua ngeruak karang. Yang ketiga nyukap karang. Yang keempat nasarin. Yang kelima melaspas. Kemudian yang keenam ngurip-ngurip atau mendem pedagingan. Nah, selanjutnya itu menentukan lokasi pura atau tempat suci, yaitu di mana anak-anak memilih tempat atau lokasi membangun. Biasanya dipilih yaitu arah yang suci anak-anak ya, di mana arah timur atau utara, atau umat Hindu biasa sering mencari arah yaitu disebut dengan kajo kangin. Ya, arah kajo kangin. Pernah mendengarnya lagunya Bebek Putih Jambul? Pernah kan? Nah, bebek putih jambul itu, bebek adalah binatang yang suci. Biasanya ada lagu Bebek Putih Jambul terbang ke arah kajo kangin. Nah, yang kedua ada ngukak karang, yaitu ngeruak karang membersihkan area tempat suci. Nah, ngeruak karang itu membersihkan area atau tempat yang akan dibangun, tempat untuk membangun tempat suci harus dibersihkan dumun, yaitu disebut dengan ruak. Kemudian ada yang ketiga yaitu nyukat karang. Nah, nyukat karang itu artinya tahap pengukuran untuk menentukan letak pasti bangunan tempat suci tersebut anak-anak ya. Di mana kita membangun misalnya Pat Bosano, di mana diletakkan ada meru, gedong seperti itu ya. Ada piasan, balai ukur di mana dibangun seperti itu ya. Kemudian ada nasaren. Nasaren itu adalah sebuah upacara untuk meletakkan beberapa jenis upacara sebagai dasar bangunan suci tersebut. Ya, ada bangunan harus diberi dasar ya. Kemudian yang kelima, melaspas. Nah, melaspas ini adalah di mana tahap upacara untuk menyucikan tempat suci atau pura yang sudah selesai dibangun, diresmikan dengan sebuah upacara melaspas anak-anak. Nah, adapun rentetan upacara melaspas itu diantaranya ada pangurep-urep atau mendem pedagingan. Yang keenam yang terakhir. Nah, upacara ini rentetan dari sebuah upacara dari melaspas seperti itu anak-anak ya. Nah, karena tanpanya ada pedagingan itu atau upacara melaspas itu suatu bangunan atau tempat suci atau pelinggih tidak secara resmi dikatakan sebagai tempat suci sebelum upacara melaspas itu dilakukan atau dilaksanakan anak-anak ya. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya jadi kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa tadi tempat suci atau pura adalah suatu tempat yang disucikan untuk menyembah ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya, di mana setiap pendirian atau pembangunan tempat suci itu memerlukan aturan atau aturan-aturan tertentu sesuai dengan lontar atau aturan dari Desa Kalopatra tersebut, di mana membangun tempat suci harus sesuai dengan aturan yang disesuaikan. Ya, demikian pemaparan Bapak ya anak-anak. Nah, dari pemaparan Bapak tadi, apa yang anak-anak dapat simpulkan dari pembahasan Bapak tadi? Ada pertanyaan tentang apa saja anak-anak lihat tadi dari video tersebut? Ada? Bangkat tangan siapa yang mau bertanya? Di apa saja dilihat tadi? Ya? Ya, Maharani? Tentang apa? Jadi di mana saja kita boleh Pengertian? bersembahyang selain pura. Ya, kalau ini? Apa saja di video tadi? Syarat-syarat untuk membangun pura. Bisa menyebutkan syarat-syaratnya? Apa? Menentukan lokasi pura. Oke. Merak karang. Ya. Karang, melasir, melaspan, kuret-kuret atau mendem pedaguran. Oke, betul sekali. Apa lagi yang bisa dilihat tadi dari video di sana? Apa saja? Di video di sana apa saja? Upacara apa? Melaspas. Oke, apa itu melaspas? Upacara peresmian tempat suci. Oke, yaitu suatu peresmian dari pembangunan tempat suci pura yang sudah selesai dibangun, yaitu melaspas namanya. Nanya tadi juga ada di sana pengertian pura. Apa itu pengertian pura? Siapa tahu apa itu pura? Nah, coba ini. Pura adalah tempat yang disucikan untuk menyembah ide Sang Hyang Widiwasa. Oke, betul sekali. Ada mungkin pengertian lain? Nah, pura adalah secara umum itu adalah tempat sucinya umat Hindu ya, yang digunakan sebagai tempat untuk menyembah ide Sang Hyang Widiwasa. Oke, ternyata pemahaman anak tentang pendirian pengertian tempat suci dan pendirian tempat suci sudah cukup bagi Bapak, dan Bapak akan memberikan kalian sebuah soal dari LKPD dengan membentuk kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, di setiap kelompok Bapak sarankan untuk menentukan juru tulis atau tukang menulis, kemudian
tugas kalian di sana adalah mendiskusikan soal tersebut bersama teman kelompoknya. Kemudian berikutnya tulislah nama kelompok kalian pada lembar LKPD tersebut. Silakan kerjakan dari sekarang. Untuk pengerjaan LKPD dikerjakan selama 10 menit. Untuk kesepakatannya, silakan kerjakan dari sekarang. Soal LKPD itu bisa dicari pada buku penunjang atau melihat kembali video yang Bapak tampilkan. Bisa melihat pada buku penunjang, tolong diskusikan bersama kelompok kalian. Ada pertanyaan, kalau belum mengerti bisa ditanyakan. Oke, sudah selesai semua? Oke, silakan kumpulkan terlebih dahulu tugasnya. Oke. Ya. Baik anak-anak, semua sudah selesai. Sekarang Bapak akan menyuruh perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju untuk membacakan jawaban dan untuk mendiskusikan bersama jawabannya. Untuk kelompok 1, siapa mau perwakilan kelompok 1 yang membaca? Ya, silakan Maharani. Untuk anak-anak yang lain, karena teman kalian akan membacakan hasil diskusi kelompoknya, tolong kalian dengarkan dengan baik. Silakan Maharani. Kelompok 1. Jelaskan pengertian kata pura. Tempat yang disucikan untuk menyembah ide Sang Hyang Widi Wasa. 2. Tulislah 2 syarat pembangunan tempat suci bagi umat Hindu. Menentukan lokasi pura dan ngeluak haram. Sebutkan bangunan suci yang ada di rumahmu. Merajan, tubuh karang, dan pelangkiran. 4. Menurut kalian, apakah umat Hindu hanya sembahyang di pura saja? Jelaskan pendapat kalian. Iya, karena pura tempat suci umat Hindu yang digunakan untuk sembahyang atau menyembah ide Sang Hyang Widi Wasa. 5. Sebutkan 2 pura terbesar di Bali. Pura Besakih dan Pura Lempuyang Luhur. Oke, ini dari kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih Maharani. Beri tepuk tangan untuk Maharani. Jadi dari hasil diskusi kalian ada yang jawabannya beraneka ragam juga. Hasil diskusi tadi mungkin kalian menemukan pertanyaan atau ingin bertanya ke Bapak. Ada? Coba anak ya, Maharani. Jadi di mana saja kita boleh melakukan persembahyangan selain di pura? Oke, Maharani tadi menjawab ya, betul Maharani. Pertanyaan Maharani sangat bagus. Berarti kita umat Hindu di mana saja boleh kita melakukan persembahyangan, tetapi menentukan juga itu merupakan tempat suci kita, seperti adanya bangunan suci di rumah seperti Padmosano atau Merajan Alit kita. Bahkan di pelangkiran, di kelas pun boleh kita sembahyang. Namun dari pembahasan tadi, secara dari media poster dan video pembelajaran yang Bapak berikan tadi, jadi menurut kita tempat suci itu adalah yaitu tempat yang sangat disucikan atau dikeramatkan oleh umat Hindu untuk menyembah ide Sang Hyang Widi Wasa. Secara umum, pembangunan atau pendirian tempat suci itu dilakukan menurut atas pedoman Lontar Asta Kosala Kosali, di mana adanya 6 syarat yang harus kita lakukan. Untuk hari ini karena pembahasan tentang materi tempat suci, karena anak sudah mendapatkan pemahaman yang cukup, bagi Bapak akan membagikan soal formatif bagi kalian. Nah, soal ini tolong kerjakan secara mandiri ya. Oke. Untuk pengerjakannya, kerjakan dulu, tulislah dulu identitas kalian. Setelah itu, baru kalian kerjakan soal-soal yang ada pada lembar soal tersebut. Silakan. Baik anak-anak, karena sudah waktu, Bapak akan mengumpulkan hasil jawaban kalian tersebut. Kumpulkan dari sini, ayo silakan kumpulkan. Identitas ingat sudah ditulis? Ya. Yuk, bangku berikutnya. Silakan kumpul. Yuk, sini. Nah, sekarang untuk Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Oke, nah, berarti anak-anak siap nanti mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Menurut kalian, Bapak ingin bertanya, ada nggak kesulitan atau tantangan yang anak hadapi tadi dalam pembelajaran hari ini? Ada nggak? Siapa yang datang? Coba katakan ada yang menghadapi tantangannya? Ya, wanita?
suci yang berada di rumah. Oke, masih dalam ada tantangan menentukan tempat-tempat nama tempat suci atau tempat suci yang ada di rumah. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan Bapak bahas tentang materi tentang fungsi dari tempat suci dan jenis-jenis tempat suci atau klasifikasi dari tempat suci. Ya, nah untuk akhir kata hari ini pembelajaran Bapak akan akhiri. Baik, Bapak akhiri dengan para Santi. Silakan ketua kelas. Pada asana Parama Santi. Om Santi 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 Om.